pandangan yang lebih filosofis, lebih dalam gitu dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Buat beliau, pendidikan itu adalah sebuah tuntunan. Keren ya? Jadi ini lebih dari sekedar ngembangin potensi, ini soal ngebimbing seseorang menuju keselamatan dan kebahagiaan. Wah, ini benar-benar ngasih sentuhan yang manusiawi banget ke seluruh prosesnya. Coba deh kita pikirin bareng-bareng, apa sih sebetulnya pendidikan itu? Bukan cuma soal sekolah atau ijazah ya, tapi tentang semacam cetak biru mendasar yang ngebentuk cara kita belajar, tumbuh, dan bahkan ngebangun masyarakat. Oke, yuk kita selami lebih dalam, dan kita bongkar sama-sama fondasi dari pendidikan. Pasti familiar banget kan sama pemandangan ini? Ada papan tulis, meja, kursi, murid-murid. Tapi, di balik pengalaman yang kita semua rasain ini, sebenarnya ada sebuah sistem yang kompleks, sebuah arsitektur gagasan yang dirancang dengan sangat teliti. Nah, apa aja sih komponen-komponen yang nggak kelihatan itu? Dalam pembahasan kali ini, kita bakal ngebangun pemahaman kita soal pendidikan, selapis demi selapis. Anggap aja kita lagi jadi arsitek nih. Kita mulai dari cetak biru intunya, terus kita tambahin blok-blok membangun yang paling penting, kita lihat di mana aja konstruksi ini terjadi, lalu kita jelajahi berbagai gaya desain filosofisnya, dan terakhir, kita lihat gimana struktur raksasa ini berfungsi buat ngebangun masyarakat yang lebih kuat. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngebangun apa-apa, kita kan harus tahu dulu ya, apa sih yang mau kita bangun ini? Jadi, apa definisi inti dari pendidikan itu sendiri? Nah, ini dia nih definisi resminya menurut hukum di Indonesia. Pendidikan itu bukan sesuatu yang ya udah terjadi gitu aja. Coba deh perhatiin kata kuncinya, usaha sadar dan terencana. Ini artinya ada niat, ada desain. Tujuannya apa? Biar kita sebagai peserta didik bisa secara aktif ngembangin potensi diri. Jadi kita nggak cuma pasif nerima, tapi ikut aktif berkembang. Sekarang, coba kita bandingin definisi hukum tadi sama pandangan yang lebih filosofis, lebih dalam gitu dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Buat beliau, pendidikan itu adalah sebuah tuntunan. Keren ya? Jadi ini lebih dari sekedar ngembangin potensi, ini soal ngebimbing seseorang menuju keselamatan dan kebahagiaan. Wah, ini benar-benar ngasih sentuhan yang manusiawi banget ke seluruh prosesnya. Nah, slide ini penting banget buat ngelurusin salah kaprah. Coba bayangin deh, pendidikan itu kayak pohon raksasa, akarnya kemana-mana, ke keluarga, teman-teman, masyarakat. Tujuannya itu buat pertumbuhan seumur hidup, biar kita jadi pribadi yang utuh dan dewasa. Nah, kalau pengajaran, itu lebih kayak gedung sekolahnya, terstruktur, ada jadwalnya, dan fokusnya ke penguasaan materi pelajaran. Jadi pengajaran tuh penting banget, tapi dia cuma salah satu bangunan di dalam landscape pendidikan yang jauh lebih gede. Oke, cetak birunya udah dapat nih. Sekarang kita pindah ke bagian selanjutnya. Kira-kira bahan-bahan apa aja sih yang kita butuhin buat mulai pembangunan ini? Apa aja blok-blok pembangun yang wajib ada di setiap proses pendidikan? Ini dia 6 komponen dasarnya. Ibarat bahan bangunan, nggak bisa ada yang kurang. Harus ada pendidik yang ngebimbing, dan tentu aja ada peserta didik sebagai pusatnya. Harus ada tujuan yang jelas mau kemana, ada materi yang dipelajari, ini yang biasa kita sebut kurikulum, terus ada metodenya buat nyampein materi itu, dan semua ini terjadi dalam suatu lingkungan. Nah, keenamnya ini saling berinteraksi buat nyiptain pengalaman belajar yang utuh. Setelah tahu bahan-bahannya, pertanyaan selanjutnya adalah, di mana kita menempatkan semua ini? Di mana proses pendidikan ini berlangsung? Jawabannya ternyata nggak cuma di satu tempat loh. Ki Hajar Dewantara lagi-lagi ngasih kita kerangka berpikir yang jenius banget. Namanya Tri Pusat Pendidikan. Ini ngegambarin 3 lokasi konstruksi utama. Semuanya dimulai dari keluarga. Ini fondasi paling awal. Terus, proses itu dilanjutin di sekolah secara lebih formal dan terstruktur. Akhirnya, masyarakat jadi tempat di mana semua pembelajaran dan nilai-nilai itu diuji dan diterapin dalam kehidupan nyata. Dan poin kuncinya ya ini, ketiga pusat ini tuh nggak jalan sendiri-sendiri. Mereka itu pilar-pilar yang saling nyambung dan saling dukung. Pendidikan yang kuat itu terjadi kalau ada keselarasan antara apa yang diajarin di rumah, di sekolah, dan apa yang dipraktekkan di masyarakat. Kalau kita lanjutin lagi analogi bangunan tadi, setiap arsitek kan punya gaya yang beda-beda ya. Nah, begitu juga dengan pendidikan. Ada berbagai filosofi inti atau gaya desain yang nentuin gimana seluruh struktur pendidikan itu dirancang dan apa yang jadi fokus utamanya. Di sini ada 4 gaya utama. Perennialisme dan esensialisme bisa kita anggap ini kayak gaya klasik.
Fokusnya ke pengetahuan inti yang udah teruji zaman, kayak matematika, sastra, dan sejarah. Di sisi lain, ada progresivisme, yang percaya kalau belajar itu harus aktif. Jadi murid gak cuma duduk dengerin, tapi didorong buat bikin proyek dan eksperimen. Terakhir, yang paling transformatif, ada rekonstruksionisme. Gaya ini ngelihat sekolah sebagai agen perubahan, tempat siswa belajar buat analisis dan cari solusi buat masalah-masalah sosial di dunia nyata. Jadi, setiap filosofi ini nawarin cetak biru ruang kelas yang beda banget. Kita udah lihat cetak birunya, bahan-bahannya, lokasinya, sampai gaya desainnya. Sekarang, yuk kita mundur dikit dan lihat bangunan yang udah jadi ini dari jauh. Sebenarnya buat apa sih semua ini? Apa tujuan akhirnya buat kita semua sebagai sebuah masyarakat? Dan ini dia, dampaknya yang luar biasa. Pendidikan itu bukan cuma buat individu, tapi ini adalah mesin penggerak masyarakat. Pendidikan ningkatin kualitas SDM kita. Jadi alat paling ampuh buat mutus rantai kemiskinan, nyalain api inovasi, dan yang terpenting, ngebentuk watak serta peradaban bangsa yang luhur, sambil ngejaga warisan budaya kita buat generasi selanjutnya. Inilah kenapa pendidikan itu krusial banget. Pada akhirnya, ya inilah inti dari semuanya. Setiap ruang kelas, setiap guru, setiap pelajaran, itu ibarat batu bata yang kita susun untuk fondasi masa depan. Bukan cuma masa depan satu orang, tapi masa depan kita bersama sebagai sebuah bangsa dan sebagai warga dunia. Jadi, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kita renungin bareng. Cetak biru yang udah kita bahas ini kan udah melayani kita dengan baik ya. Tapi, di dunia yang perubahannya cepet banget, ada teknologi baru, tantangan global baru, apakah cetak biru ini masih cukup? Gimana ya cara kita harus menyesuaikannya untuk membangun masa depan yang lebih baik lagi?